dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hambatan teknis, yang kedua hambatan semantik, yang ketiga hambatan manusiawi, dan yang keempat hambatan kultur perusahaan yang kurang baik. Hambatan teknis terjadi akibat adanya pengaruh kondisi lingkungan teknis yang berdampak pada ketidaklancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dalam hal ini, hambatan teknis mencakup berbagai aspek teknis dalam sebuah perusahaan atau lingkungan bisnis. Misalkan saja, pada aspek teknologi, seperti terbatasnya fasilitas komunikasi atau fasilitas komunikasi yang kurang memadai. Dalam hal ini, keterbatasan fasilitas komunikasi atau fasilitas komunikasi yang kurang memadai dalam suatu sistem komunikasi pada para pelaku bisnis atau perusahaan akan sangat mempengaruhi iklim komunikasi di dalamnya. Hal ini juga mempengaruhi alur komunikasi dalam suatu perusahaan. Hambatan teknis ini lebih kepada kondisi dan keadaan lingkungan teknis dalam komunikasi yang menyebabkan kinerja dari berbagai media komunikasi tidak berjalan dengan efisien, di mana hal ini tentu saja berdampak kepada proses komunikasi itu sendiri yang sudah pasti menjadi tidak maksimal. Perkenalkan, nama saya Brian Putra dari kelas 10 AKL 1. Saya akan membahas tentang hambatan semantik. Gangguan semantik merupakan hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan, baik berupa pengertian ataupun ide secara efektif. Semantik dapat diartikan sebagai studi atas pengertian yang disampaikan menggunakan bahasa. Dalam hal ini menjadi sangat penting mengingat jika pesan yang disampaikan tidak jelas akan tetap menjadi tidak jelas, meskipun media yang digunakan sudah baik. Dalam hal ini, alur komunikasi yang kurang jelas menjadi hambatan paling umum bagi para pelaku bisnis, meskipun jarang ada yang menyadarinya. Terkadang, seorang pemimpin menggunakan perintah tanpa mempertimbangkan bahwa perintah tersebut dapat dimengerti atau tidak oleh bawahannya. Hal ini tentu menjadi sangat merugikan mengingat sangat dimungkinkan untuk terjadinya miskomunikasi. Oleh karenanya, seorang komunikator harus mempertimbangkan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti oleh si komunikan, agar tidak terjadi salah pengertian dari apa yang dimaksud oleh komunikator dengan apa yang dicerna oleh seorang komunikan atau penerima pesan. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi merupakan hambatan yang timbul pada diri individu-individu yang terlibat dalam komunikasi. Menurut Kurden dan Sherman, hambatan ini mencakup dua hal, yakni yang pertama, hambatan yang berasal dari perbedaan individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan emosi, status, keterampilan mendengarkan, dan pencarian informasi. Dalam hal ini, manusia memiliki perbedaan secara individu, merupakan hal yang mutlak adanya, bahwa setiap manusia memiliki pola pikir, daya tangkap, persepsi yang tentunya berbeda-beda. Yang kedua, hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti suasana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut. Dalam hal ini, suasana lingkungan kerja, kenyamanan, dan ketentraman dalam bekerja juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi keberhasilan komunikasi dalam suatu lingkungan perusahaan. 4. Kultur perusahaan yang kurang baik. Hambatan terakhir adalah bagaimana kultur perusahaan yang tidak mendukung dan kurang efisien diterapkan, di antaranya iklim komunikasi tertutup. Kebanyakan perusahaan cenderung memiliki iklim komunikasi yang tertutup. Informasi dikuasai oleh pemimpin perusahaan dan karyawan tidak memiliki akses memperoleh informasi terkait perusahaannya. Hal ini tentu menghambat kinerja perusahaan, mengingat beberapa aspek keterbukaan komunikasi sangat penting. Tidak jarang karyawan juga memerlukan kejelasan akan sebuah informasi, terutama yang menyangkut status dirinya dan pekerjaannya. Struktur organisasi yang rumit. Struktur organisasi yang terlalu rumit dapat
dalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan terhambatnya alur komunikasi dalam perusahaan tersebut. Struktur yang rumit dapat menyebabkan distorsi dalam penyampaian pesan, tertundanya penyampaian pesan, hingga tidak tersampainya penyampaian pesan. Dalam hal ini, banyak tahapan membuat pesan akan cenderung sulit sampai kepada tujuannya. Sebaliknya, jika struktur sederhana, maka pesan akan lebih mudah diterima. Rivalitas antar karyawan. Rivalitas antar karyawan dapat menjadi hal yang positif dalam sebuah perusahaan. Para karyawan akan berlomba menunjukkan kinerja terbaiknya. Karyawan juga dapat berdampak negatif, misalnya saling merahasiakan informasi yang bisa menguntungkan orang lain dan akan mengganggu jalannya perusahaan tersebut. Pesan seharusnya sampai ke sejumlah orang mengingat adanya kepentingan di balik pesan itu dan keuntungan yang hendak dicapai. Sehingga dalam hal ini rivalitas tidak sehat menjadi salah satu penghambat bagi komunikasi dalam sebuah perusahaan. 5. Cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Menciptakan budaya komunikasi yang tepat, baik secara horizontal antar karyawan maupun vertikal antara pimpinan dan karyawan. Menciptakan iklim kekeluargaan dalam perusahaan untuk mempererat hubungan antar karyawan maupun dengan para pimpinan. Penyediaan sarana dan prasarana. Penyediaan pusat informasi dalam perusahaan yang dapat diakses berbagai pihak. Penyederhanaan struktur organisasi perusahaan.